Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sebagian dari materi ini sudah saya berikan dalam kuliah metodologi penelitian untuk program studi S3 ya. Jadi yang S3 ada berapa orang? Jadi kira-kira separuh-separuh ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ada tambahan yang lebih. Jadi ketika harus menulis ini bab 2 tinjauan pustaka, kesulitan apa yang Anda hadapi? Ya. Sekarang itu sudah sangat ya. Universitas Gadjah Mada itu berlangganan banyak sekali jurnal. Sudah tidak sebenarnya belum ada Google Cendekia, ada Highwire, di rasanya tidak akan terlalu susah untuk mendapatkan. Baik, jadi yang akan saya lakukan adalah yang pertama nanti bagaimana secara umum melakukan literatur review, terus kemudian kalau Pak Rosi tadi systematic review, nanti kita juga akan melihat alternatifnya ya, yaitu dengan yang disebut integrative review ya. Karena systematic review itu sangat demanding gitu. Kadang-kadang kita kesulitan untuk menulis suatu systematic review. Jadi sebetulnya sekarang kan jangan sampai yang terjadi kebalikannya ya. Jadi mejanya justru kosong, tidak ada makalahnya. Ya, jadi ini langkah-langkah jika melakukan literatur review ya. Kita mencari literatur yang ada di topik penelitian kita, kemudian mereview literatur yang kita pilih ya, dan semua itu adalah untuk mengembangkan kerangka teori, dan dari kerangka teori kita kerangka konsep penelitian kita. Jadi ini semua ada di bab 2 gitu. Ya, misalnya. Jadi literatur itu apa? Literatur itu adalah hasil-hasil penelitian yang kita lihat agar kita bisa memahami dan meneliti masalah yang ada di dalam bidang kita ya. Tadi sudah dibicarakan Dr. Rosi. Jadi dengan perkataan lain, literatur review itu adalah melihat secara kritis ya hasil-hasil penelitian yang sudah ada, dan kemudian melihat pentingnya ini dalam penelitian yang akan kita lakukan. Jadi literatur itu banyak macamnya, nanti akan kita lihat satu-satu manfaatnya. Jadi ada jurnal, buku, proceeding, terus laporan, bahkan ini koran, tesis, internet, CD-ROM, dan majalah. Ya. Saya minta tolong saja, saya tak di sini. Jurnal artikel ini yang memberi ini yang baik ya, karena memberi informasi yang up to date meskipun tidak selalu seperti itu ya. Di jurnal-jurnal yang sangat kompetitif itu bisa 1-2 tahun baru dipublish. Kita juga harus ingat hal itu. Jurnal artikel biasanya ini yang paling banyak dipakai
dalam literatur review, karena mereka biasanya memberi hasil ringkas, up to date, formatnya ringkas ya, dan jurnal-jurnal yang mempunyai reputasi itu biasanya favorite ya. Tapi sekarang sekarang kecenderungannya dengan era open access ya, itu rasanya lebih gampang publikasi asal punya duit ya. Jadi misalnya di biomedical BMC ini ada mahasiswa bimbingan S3, BMC pregnancy and childbirth ya, itu harus bayar 26 juta. Tapi pasti kalau ada sponsornya sih enggak masalah. Dari sponsor dari itu koruptor yang naik buku ini cenderung untuk kurang up to date ya, karena butuh waktu lebih lama untuk publikasi dibanding jurnal ya. Buku ini mungkin kurang tepat untuk disitasi dalam literatur review, karena biasanya mereka keperluannya adalah untuk pengajaran ya, bukan untuk penelitian atau untuk praktek ya. Tapi bisa dijadikan starting point yang bagus untuk karena mungkin di dalam buku itu ada daftar pustaka yang berisi artikel di jurnal. Nah, seringkali ini maaf ya, terutama untuk mahasiswa S2 itu bagian besar daftar pustakanya itu buku, dan buku saja yang bahasa Indonesia. Jadi itu biasanya kita anjurkan untuk diperbanyak jurnal artikelnya ya. Sebetulnya tentang masalah bahasa Indonesia itu bukan masalah tidak menghargai bangsa sendiri ya, tetapi umumnya kalau buku ditulis orang Indonesia itu kan sebagian besar mungkin hanya berupa ya katakanlah restatement ya. Jadi baca terus dia nulis buku. Sementara kalau buku yang ditulis oleh orang-orang di negara maju itu hasil pemikiran dan penelitian mereka sendiri. Jadi seperti misalnya buku case study-nya Yin itu hasil hasil kerja pola pikirnya Yin sendiri ya, kemudian dituangkan dalam. Jadi kemudian kalau itu dan orang menulis buku studi kasus dalam bahasa Indonesia ya berarti hanya restatement saja dengan risiko salah konsep ya. Baik, proceeding pertemuan ilmiah ini sebetulnya dari segi waktu ini lebih yang paling up to date ya, terutama untuk yang belum dipublikasikan ya, dan ini juga memberi informasi kepada kita siapa pakar dalam bidang itu yang sedang melakukan ya, kadang-kadang kita bisa komunikasi dengan mereka. Nah ini dulu waktu S3 di Australia itu rekan-rekan dari farmasi yang juga ambil S3 di sana itu kalau pembimbingnya ikut pertemuan di luar negeri itu sering mereka stres ya, karena nanti kalau pulang wah penelitianmu sudah dilaporkan di sana gitu kan, sudah tidak orisinal lagi ya. Jadi kalau alhamdulillah belum. Misalnya sebetulnya laporan dari ini pemerintah atau mungkin juga badan-badan seperti World Bank, UNICEF dan sebagainya itu kadang-kadang juga bisa dibaca ya, tapi sekali lagi mungkin tidak dijadikan acuan yang baku ya. Nah, koran ya ini karena biasanya ini untuk audiens orang umum ya,
maka ini mungkin fungsinya hanyalah mungkin untuk informasi tentang kecenderungan atau tentang atau kecenderungan atau penemuan-penemuan baru ya yang kemudian masih harus dilacak ke sumber aslinya ya. Jadi hanya memberikan informasi awal saja. Nah, tesis dan disertasi ini ada yang pembimbing yang tidak membolehkan memasukkan tesis atau disertasi dalam daftar pustaka. Kalau menurut Pak Rosi gimana? Tapi ada yang tidak boleh. Kebetulan saya termasuk sama dengan Pak Rosi ya, boleh. Cuman kesulitannya adalah mereka biasanya sulit diperoleh ya. Tapi ini zaman dulu ya. Sekarang kalau Anda di searching di database ProQuest yang di langgan perpustakaan UGM, banyak disertasi di situ S2 atau S3 dari ini University Microfilms International ya, sana. Cuman keberatan dari tesis atau disertasi itu kan itu adalah hasil dari penelitian yang ini belum berpengalaman, tapi kan di belakangnya ada pembimbingnya, jadi sebetulnya ada kadang-kadang kalau saya kadang-kadang dalam awal program S3 ya mungkin juga bisa dianalogikan untuk S2 ya, itu saya minta untuk membaca tesis atau disertasi supaya tujuannya adalah bukan untuk mencuri ide atau plagiat ya, tapi tujuannya adalah agar mulai bisa mendapat gambaran tentang standar yang dibutuhkan. Oh, S3 itu seperti ini gitu kira-kira, atau S2 itu, tesis S2 itu. Internet sekarang ini sumber yang luar biasa ya. Jadi kita bisa melihat ide-ide, isi pikiran dari Pak Rosi tadi di webnya, blognya. Tapi karena semua orang bisa menaruh informasi di internet, kita harus hati-hati ya. Harus selektif. Utamanya kita lebih memanfaatkan ini electronic journals ya yang dipublish lewat internet. Berikutnya CD-ROM ini sama dalam bentuk dalam bentuk CD, ini juga bisa dimanfaatkan. Berikutnya ya ini jurnal, ini majalah misalnya Time, atau lebih ada yang khusus dalam bidang kesehatan seperti majalah Medica gitu. Ini yang disinggung Pak Rosi tadi sebagai grey literature ya. Kadang-kadang tapi sekali lagi itu sebaiknya tidak dijadikan sumber utama, tetapi kita kejar ke yang sumber yang primernya. Oke, ini langkah-langkah utama ketika melakukan literatur review ya. Jadi mengidentifikasi area utama dari literatur yang akan dicakup, kemudian mendapatkan publikasi yang relevan ya, kemudian itu kita dapatkan, dibaca, dicatat, kemudian dipilah-pilah, dikategorikan dan diurut-urutkan ya, kemudian setelah itu disusun literatur review itu ya, bisa memakai bagian yang berturutan, ada subbagian, kalau perlu memakai tabel-tabel untuk meringkas dan mengkategorikan ya. Jadi langkahnya adalah tulis dan tulis ya.
slide. Bagaimana mengidentifikasi area utama dari literatur kita yang ya, jadi literatur review kita harus mencakup disiplin utama dari topik kita, yang mungkin satu, mungkin lebih dari satu ya. Kemudian topik penelitian kita akan mengidentifikasi pattern disiplin ini ya. Jadi misalnya tentang decision making, project management dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan konteks dari masalah penelitian kita. Ya, jadi ini fokus pada masalah untuk pengumpulan data. Kemudian konteksnya itu apa ya? Apakah di, misalnya contohnya apakah di primary care, di rumah sakit rujukan, atau di sistem managed care. Right. Ya, untuk mendapatkan publikasi yang relevan sekarang sudah sangat mudah ya, teknologi informasi sangat membantu. Jadi akses database di perpustakaan UGM bisa kita lakukan dari rumah ya. Zaman saya dulu saya harus pergi ke pusat komputer. Kemudian kalau perlu ini dilakukan searching secara manual ya di dalam jurnal-jurnal yang kita duga ya mengandung publikasi yang kita perlukan. Jadi dalam systematic review itu seringkali juga di samping electronic searching kita lakukan juga manual searching. Kemudian kalau perlu melihat proceeding conference, kalau ada artikel yang menarik dilihat daftar pustakanya ya, sehingga dari 1 dapat tambah 5 semakin banyak. Kemudian kita bisa diskusi dengan pembimbing dan staf yang lain. Kalau butuh informasi bahkan minta jurnal ya, itu kita bisa kirim email ke penulisnya. Ya, pengalaman saya responsnya cukup bagus ya. Ya, jadi saya tertarik pada artikel Anda, tapi sayangnya itu tidak ada di perpustakaan kami. Saya akan sangat berterima kasih kalau dikirimi file PDF-nya. Hampir 100% response rate-nya pengalaman saya. Karena orang kan senang kalau hasil penelitiannya itu dipakai orang lain. Terus ini mengikuti diskusi email, ada mungkin di klaster S3 mungkin ada ya. Kemudian memanfaatkan, kalau ini kira-kira maksudnya apa ya? Saya diskusi untuk ya. Baik, slide berikutnya. Ya, ini ada beberapa saran dari ini overkill ya, jangan buru-buru, ini tidak berguna terus dibuang gitu. Jadi kadang-kadang kita baru sadar itu kita butuhkan. Kemudian harus selalu berpikiran mungkin ada yang belum tercakup dalam hasil searching kita. Ini ada panduan kasar ya untuk tesis S3 itu. Mungkin kita akan mendapatkan dan membaca 300 sampai 600 artikel atau bab dalam buku. Ya, ini kalau kan sehari hanya butuh baca 1 artikel. Kalau
punya waktu 1 tahun kalau mau lebih cepat. Dan dari ini biasanya mungkin yang akan kita eh, em, ambil itu hanya sebanyak 100 sampai 200 saja. Kemudian setelah kita mencari itu kita mulai memikirkan strukturnya. Ini dianjurkan untuk membuat semacam konsep map ya. Jadi dari rencana eh, secara keseluruhan bab tinjauan pustaka. Jadi mungkin saya lihat sebentar konsep map itu apa. Ini tujuan literatur review, cepat saja kita lihat. Ya, konsep map itu apa? Ini adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara konsep atau topik. Jadi ada bisa dibedakan konsep map, topik map, dan mind map. Konsep map itu suatu struktur ya, bagaimana ide yang berbeda-beda itu saling berhubungan ya, dan hubungan itu dinyatakan dalam ungkapan yang menyatakan hubungan itu. Nanti kita lihat contohnya. Kalau topik map itu struktur yang menunjukkan topik-topik yang berbeda itu saling berhubungan ya, dan menunjukkan bagaimana, di mana, kapan topik itu terjadi. Sementara kalau mind map itu jadi susunan yang secara radial atau ini percabangan seperti pohon itu ya, untuk memahami suatu ide yang sentral ya. Kita lihat ya. Ini topik map, topik yang satu konsep map dulu ini ya. Jadi di sini ya biasanya kita mulai dari konsep yang utama, kemudian kita kembangkan, dan setelah itu masing-masing konsep itu diberi hubungan, dan hubungan itu diberi frasa hubungannya itu apa. Ya seperti ini. Ini contoh konsep map tentang konsep map ya. Konsep map ini ada konsep organized knowledge. Nah, hubungannya apa? Konsep map itu mewakili ya, represent organized knowledge. Jadi ini yang khas dari konsep map itu ada menyatakan hubungan itu. Dan ini bisa organized knowledge itu apa? Ini adalah konsep, tapi juga proposisi, ada konteks dependent, dan seterusnya ya, sehingga menjadi mencakup semua konsep yang kita pikirkan penting untuk ini ada software yang bisa di download free untuk membuat konsep map. Nanti di akhir ini berikutnya ini topik map. Jadi kita membutuhkan topik yang satu dengan yang lain. Kalau yang biru itu hubungan, kalau yang itu saja. Kita lihat di sini juga ada frasa yang menggambarkan hubungan itu apa. Yang terakhir mind map ya. Jadi ini ide utamanya adalah ya yang kuning ini ya. Kemudian dari situ bercabang-cabang secara, dalam hal ini hierarkinya secara radial ya. Jadi ke luar, bisa juga dalam bentuk
pohon itu. Ya ini kadang-kadang direpresentasikan dalam apa warna yang berbeda-beda yang ada artinya. Terus ya ini contoh juga ada yang uh, bertingkat gitu ya. Jadi ini terus ada ini juga memakai warna untuk merepresentasikan konsep itu apa ya, ini tentang qualitative theoretical report by committee itu jenis dari konsepnya itu apa. Ini memakai semacam bagan organisasi ya, jadi apa bentuknya bisa bermacam-macam tapi apa itu menggambarkan baik saya kira yang tadi balik ke tadi. Oh ini yang terakhir yang tadi lagi ya ya ini ada ini ya ini bisa di download free view untuk mengembangkan konsep map ya. Yang di ini sudah tercakup dalam konsep map tadi. Slide berikutnya ya, ini strukturnya bisa seperti ini misalnya ya, ada semacam pengantar, ini berarti 2.1 ya, ini mengantarkan itu tadi topik literatur view kita itu apa, kemudian menyajikan konsep mapnya, kemudian bagian 2.2 sampai 2.x itu masing-masing area dari literatur itu dibahas yang ada di dalam konsep map tadi ya. Dan biasanya kecenderungannya dari apa yang hal-hal yang spesifik ya, kemudian diakhiri dengan bagian akhir yaitu jadi biasanya setelah setelah tinjauan pustaka kan ada kerangka teori, kerangka konsep, terus hipotesis ya, sebelum ke bab 3 metode penelitian ya. Slide. Jadi ada tuntutan bahwa kita menempatkan topik kita itu dalam konteks yang lebih besar ya, supaya jadi tidak supaya topiknya tidak ada dalam ruang yang hampa gitu, tapi ada konteksnya. Slide. Ini contoh ya, suatu topik itu yang sudah sintesis gitu ya. Jadi misalnya contohnya adalah absenteeism didefinisikan dengan 3 cara ya, genuine absence misalnya karena sakit ya, rujukannya ada rujukannya, terus ketidakhadiran yang tidak sengaja yang sengaja ya, misalnya maling-maling pura-pura Pak di mana, atau absence yang total. Jadi bukan seperti ini ya, ini apa, satu mengatakan seperti itu, dua, jadi ini semacam hanya restatement saja dari peneliti sebelumnya, tapi tidak di secara kritis dianalisis kemudian kita tampilkan hasilnya. Terus cara penulisannya, strukturnya bisa seperti corong ya, bisa juga seperti family tree, bercabang-cabang gitu. Ini masalah selera, mungkin juga masalah struktur dari
literaturnya sendiri. uh, Kesalahan yang sering dilakukan, literatur review hanya merupakan ini ya, cerita sejarah urutan waktu ya. Kemudian juga hanya berupa annotated bibliografi. Jadi contoh tadi itu setiap paragraf itu mulai dengan nama si A bilang seperti ini, B seperti itu, annotated bibliografi saja. Memakai materi yang lama, tidak ada yang baru. Kemudian fokusnya terlalu sempit, tidak bisa melihat gambaran yang lebih besar. Kemudian itu tidak ada integrasi dari literatur itu dalam bentuk tabel atau gambar. Tidak bersifat analitik ya, menunjukkan ada kecenderungan atau menunjukkan kontras, dan tidak bersifat evaluatif ya, jadi secara kritis. Jadi hasilnya itu literatur review, pencapaian hasilnya itu dari yang simple sampai yang kompleks. Yang simple itu hanya itu tadi, restatement saja, sementara kalau yang kompleks itu akan bisa meletakkan apa yang sudah kita ketahui di dalam konteks, dan diantara itu ada ini. Oke. Ya, kalau kita lihat bab literatur review dalam tesis itu tidak boleh stand alone ya. Jadi tidak boleh kalau literatur review dalam disertasi itu dicopot terus dipublikasi itu bisa berdiri sendiri. Tidak seperti itu ya. Itu harus memberikan konteks dalam penelitian kita. Ada secara hubungan erat dengan penelitian kita. Ya, misalnya ini mungkin isinya. Ya, slide berikutnya. Jadi prosesnya itu terus menerus ya, dan iteratif ya. Baca, pikir, tulis gitu terus. Oke. Ini kemudian yang bagian terakhir, ya alternatif dari systematic review, yaitu yang disebut dengan integrative review. Jadi kita tahu review itu macam-macam. Ya, pada prinsipnya kan review itu melihat lebih dari satu ya, material yang dalam topik yang sama, kira-kira seperti itu. Ada meta analisis, ada systematic review yang sudah dibahas Pak Rosi tadi, ada qualitative review, dan ada integrative review. Meta analisis ini sebetulnya namanya mengatakan ini adalah suatu metode statistik ya, yang menggabungkan hasil-hasil penelitian. Kadang-kadang kita kalau banyak penelitian dalam topik yang sama, kadang-kadang kita dibuat bingung ya, hasilnya berbeda-beda, bahkan kadang-kadang bertentangan ya. Jadi kemudian ya itu kemudian dianalisis. Jadi meta analisis itu adalah analisis data di mana unit analisisnya itu adalah hasil penelitian. Jadi kalau 10
10 penelitian misalnya ada 10 odds ratio gitu, kita bingung berbeda, ada yang bertentangan, terus kalau dilakukan meta analisis kita hanya akan dapat satu odds ratio ya, dan itu yang kita pakai. Prosesnya sangat demokratis ya, yang penelitian yang besarnya sampelnya banyak itu diberi beban yang lebih besar. Jadi nanti tidak ada diktator minoritas ya. Jadi di DPR itu suaranya dikit tapi ngomongnya keras, itu yang terus kalau systematic review tadi ini jadi sebetulnya systematic review itu tidak terlalu sulit untuk melakukan ya. Asal you know how, asal tahu caranya, dan caranya itu sudah sangat baku ya. Itu bisa dilihat di Cochrane Systematic Review. Itu gold standar dari systematic review ya, yang di Cochrane itu. Pasti ada yang dengan keterbatasan tertentu bisa saja melakukan systematic review yang bukan Cochrane ya. Anda kalau searching di PubMed itu banyak ya, publish di jurnal-jurnal yang bukan Cochrane systematic. Sehingga ini karena metodologinya itu sudah standar, itu ketika ikut dalam Cochrane Colloquium tahun kemarin di Hyderabad di India ya, itu disebutkan situ ya, systematic review tidak susah. Yang diperlukan adalah disiplin dan komitmen waktu ya. Tapi sayangnya dua hal ini yang kelemahan kita di sini ya. Tidak disiplin dan juga komitmen waktunya banyak yang harus dikerjakan. Saya selalu menyarankan harus menyediakan waktu, jangan mencari waktu ya. Kalau mencari waktu pagi kerja, sore ini kalau dokter ya, sore praktek, malam operasi, dapatnya jam 2 malam ya sudah. Harus menyediakan. Kualitatif review ini untuk hasil penelitian yang sifatnya kualitatif ya. Jadi ini sekarang upaya untuk membuat standarisasi review kualitatif seperti yang kuantitatif dari Cochrane itu sudah sangat maju ya. Nah, yang terakhir integratif review. Integratif review ini merupakan jenis review yang paling lebar ya. Kita sehingga memungkinkan kita untuk secara bersama ya memasukkan penelitian-penelitian yang eksperimental dan non eksperimental ya, untuk memahami fenomena yang menjadi perhatian kita ya. Dan integrative review itu juga mengkombinasikan data dari yang bersifat teoritis dan yang empiris ya. Jadi kita tahu untuk systematic review utamanya Cochrane itu kan untuk terapi misalnya itu syaratnya kan harus randomized control trial ya. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan randomized control trial ya. Oleh karena itu terutama penelitian public health itu lebih mengandalkan yang non eksperimental ya. Jadi ini katakanlah integrative review itu lebih longgar, yang mungkin akan lebih mudah bagi kita untuk menulis tujuan pustaka. Tapi sekali lagi ketika orang-orang yang pertama kali mengembangkan rancangan penelitian non eksperimental ya, Campbell and Stanley itu mereka itu sadar ya, tetap acuannya itu penelitian eksperimental. Jadi kuasi eksperimental itu
itu adalah bukan eksperimental, tetapi kelemahan yang timbul akibat perlakuannya itu tidak bisa dialokasikan secara random untuk mendapatkan dua grup yang comparable, ya, itu harus dikompensasi dengan upaya tertentu yang bisa menghindari bias, ya, yang mengancam penelitian. Itu yang sering dilupakan, ya. Jadi pakai non eksperimental hanya desainnya saja, tapi upaya untuk mengatasi ancaman validitasnya tidak dikerjakan. Kemudian integrated review itu juga lebih bisa dipakai untuk tujuannya lebih luas, ya. Jadi tidak hanya review hasil-hasil penelitiannya, tetapi bahkan review teori-teori yang ada. Kemudian ya, jadi ini integrative review itu mempunyai potensi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, ya, tentang konsep, teori, atau masalah kesehatan yang kompleks. Dan ini tahapan dalam integrative review, ya. Kita mengidentifikasi masalah, selalu tahapnya seperti ini, ya. Kemudian melakukan pencarian literatur, kemudian yang didapat itu dievaluasi, kemudian dianalisis. Analisis itu adalah reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk biasanya dalam bentuk grafis, ya. Kalau systematic review kita tahu ada forest plot, itu gambar yang menunjukkan berbagai macam penelitian, masing-masing hasilnya seperti apa, dan kalau menjadi satu seperti apa, membandingkan data dan mengambil kesimpulan serta verifikasi, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil review tadi. Right. Lebih detail lagi, data analisis itu unsur-unsurnya kita memperhatikan mungkin ada pola atau tema-tema, terus melihat hasil analisis itu masuk akal atau tidak, bisa diterima, bisa dijelaskan dengan teori yang ada, ya. Mungkin kita mengidentifikasi ada clustering, pengelompokan. Mungkin kita juga perlu menghitung frekuensi, membuat kontras dan membanding-bandingkan, mengungkapkan kalau ada pola yang umum dan yang tidak umum, gitu, ya. Kemudian melakukan semacam induksi, ya, yang kita dapat, hal-hal khusus yang kita dapat itu digeneralisasikan, kemudian melihat hubungan antara variabilitas, mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh, mungkin, ya, mempengaruhi hubungan itu, sehingga kemudian kita bisa membangun suatu rangkaian evidence yang logis. Ya, agar lebih konkret, kita lihat contoh. Ini yang menarik, ini adalah contoh integrative review tentang teori, ya, yaitu bisa kembali ke yang tadi, ya, teori tentang integrasi, ya, slide. Jadi tahapan pertama identifikasi masalah, ini ilustrasi dari isu-isu dalam
identifikasi masalah dan keputusannya yang diambil. Jadi hasil penelitian teoritis dan empiris dalam dekade terakhir yang terkait dengan konsep integrasi itu menunjukkan bahwa integrasi merupakan aspek yang penting dari penyembuhan dan kehidupan pada penderita penyakit kronis ya. Tetapi tidak jelas apa kemiripan ya, antar hasil-hasil penelitian empirik dan teoritik, jadi masih belum bisa dilihat hubungan yang jelas gitu. Dan apakah proses integrasi itu sama antar masalah-masalah kesehatan yang ada hubungannya ya. Jadi diperlukan pemahaman lebih besar tentang konsep integrasi ya. Ini dengan kemungkinan sebagai cara yang efektif untuk mengidentifikasi stadium penyembuhan ya yang karena intervensi keperawatan. Jadi ini bidangnya nursing. Jadi tujuan dari integrative review ini adalah untuk menganalisis konsep integrasi yang ada kaitannya dengan kesehatan dan kesakitan. Tahap kedua, literatur search ya. Di sini ya, setelah mempunyai fokus yang spesifik tentang pengalaman dari integrasi terkait dengan kesehatan dan kesakitan atau asuhan perawatan, ini akan membantu dalam tahapan pencarian literatur ya. Jadi di sini yang dipakai adalah database Cina, ini database untuk keperawatan ya utamanya. Di Capsco kita bisa masuk ke database Cina. Jadi keywords yang dipakai integration ya, kemudian dalam yang semula dieksklusikan itu adalah integrasi yang dibahas dalam ini sistem pelayanan kesehatan atau pendidikan kesehatan. Jadi ada kriteria inklusi, kriteria eksklusi ya, dalam searching itu. Kemudian dengan review yang fokus, sumber-sumber yang relevan, sumber-sumber yang potensial relevan dengan yang kita inginkan itu bisa dikurangi ya, dengan eksklusi tadi dari 3.000 hampir 4.000 menjadi hanya sekitar 200 orang. Jadi lebih manageable gitu ya, mengintegrasikan 4.000 mungkin tidak. Tahapan berikutnya evaluasi data ya. Jadi sampel dari yang untuk integrative review yang sudah final tadi meliputi hasil-hasil penelitian empiris dan teoritis. Yang empiris itu metodenya bermacam-macam, ada studi kasus, ada cross sectional survey, ada kualitatif ya, grounded theory, ada fenomenologi, dan bahkan ada ini instrument development design. Jadi karena ini sumber-sumber primernya itu sangat bervariasi, maka laporan diberi kode sesuai dengan dua kriteria yang relevan dalam review ini. Jadi kekuatan metodologi atau teori dan relevansi data dalam skala yang ada 2 poin ya, tinggi atau rendah.
tidak ada laporan yang dieksklusikan dengan sistem rating evaluasi data seperti itu. Tapi dalam analisis akhir skor itu dimasukkan sebagai variabel. Secara umum yang penelitian-penelitian yang kurang kuat dan relevansinya rendah itu memberi kontribusi yang lebih sedikit dalam proses analisis. Ya, jadi dari proses itu tadi yang saya sebutkan ya, yang demokratis tadi, yang kualitasnya rendah itu ya kontribusinya dalam analisis lebih kecil. Ya, kemudian tahapan berikutnya analisis data. Ya, data diekstraksi dari sumber primernya dan kemudian ciri-cirinya dan metodenya dilihat. Kemudian kategori yang diambil dari sumber primer itu meliputi definisi integrasi, aspek proses integrasi, antecedent, consequent, akibatnya, dan fasilitator dari integrasi. Istilah-istilah yang terkait diidentifikasi di samping hubungan yang diusulkan antara integrasi dengan variabel yang lain. Kemudian dikembangkan matriks data display untuk menunjukkan data yang sudah dikode itu dari step-step masing-masing laporan menurut kategori dan secara iteratif dibandingkan. Kemudian data dikonseptualisasi dalam level abstraksi yang lebih tinggi. Setiap sumber primer itu direview untuk verifikasi bahwa konseptualisasi yang baru itu sesuai dengan sumber primernya, searah dengan sumber primer. Nah, tahapan yang terakhir presentasi hasil review. Jadi ini sintesisnya dalam bentuk model ini disajikan yang secara komprehensif bisa menggambarkan proses integrasi. Laporannya saya dapat Journal of Nursing Scholarship, harus beli. Kesimpulannya, metode integratif review itu dapat merangkum literatur empiris dan teoritis yang masa lalu dalam topik yang menjadi perhatian kita. Kemudian integratif review ini dapat menggabungkan berbagai macam metodologi ya untuk bisa menangkap konteks, proses, dan elemen-elemen yang subjektif dalam topik tersebut. Tapi integratif review ini sering mendapat kritik karena berpotensi untuk bias dan kurang kuat ya, dibanding dengan systematic review ya, pasti lebih kuat. Tapi menghadapi itu, ini ancaman bias dan kelemahan itu sebaiknya diakui ya dalam integratif review kita, jangan disembunyikan karena prosesnya harus transparan. Ada slide penutup satu lagi. Dalam praktek tinjauan pustaka itu menjadi bagian yang tidak banyak mendapat perhatian ya.
kalau ujian jarang yang ditanya soal tinjauan pustaka. Ya, padahal itu yang penting sebetulnya. Ini ada suatu instrumen untuk mengevaluasi disertasi secara kuantitatif ya, artinya diberi skor. Right? Tinjauan pustaka dinilai istimewa dapat nilai 3 ya. 1, 2, 3. Kalau ada gambaran menyeluruh dari penelitian yang relevan. Kemudian penelitian yang dikutip itu yang terbaru dan mencakup penelitian-penelitian sebelumnya pada topik yang akan diteliti. Penelitian yang dikutip itu relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Ini kelemahan kelemahan tinjauan pustaka atau pernyataan tentang originalitas ya. Itu kata-kata klisenya kan sejauh yang peneliti ketahui belum pernah dilakukan penelitian. Sejauh itu berapa kilo gitu, jangan-jangan hanya dari sini sampai ke perpustakaan situ ya, hanya beberapa puluh meter. Yang baik kan ada itu ada proses yang transparan ya. Saya melakukan searching di database Cina dengan keyword ini hasilnya sekian dieksklusikan. Kemudian tinjauan pustaka ini dapat nilai maksimum kalau bisa membentuk suatu kerangka komprehensif untuk penelitiannya. Yang skor kedua ini memadai tapi tidak istimewa, tidak pakai telur. Tinjauan pustakanya cukup memadai, bagian besar penelitian yang dikutip adalah yang baru dan juga mengikut saran penelitian sebelumnya, relevan dengan pertanyaan penelitian dan juga bisa membentuk kerangka teori. Nah, yang nilainya minimum tidak memadai itu tinjauan pustaka tidak menyediakan kerangka teoritis yang cukup untuk penelitian. Kemudian ada beberapa penelitian terkini dan penelitian pendahuluan yang relevan yang tidak disertakan dalam tinjauan pustaka. Ya, Anda harus ingat bahwa dalam ujian itu kan nanti ada para pakar-pakar yang biasanya tahu ada literatur kunci ya dalam bidang itu. Nah, kalau itu sampai tidak ikut dalam tujuan literaturnya, yaitu malapetaka ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada komentar atau pertanyaan. Ya, kalau tidak ada itu karena sudah sangat jelas atau karena sangat tidak jelas? Padahal biasanya orang lebih takut Pak Rosi loh daripada takut sama saya. Ya, kalau sekarang belum ada, nanti setelah Bu ngasih Gandini ya bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.